Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham edisi 16 Agustus 2021. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Dan juga jangan lupa untuk klik likes-nya karena satu likes juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang mau request saham, bisa tulis di kolom komentar apa saja perusahaan apa yang mau di request. Misalnya kalian mau merequest saham BBCA, bisa kalian tulis BBCA, kode sahamnya bisa kalian tulis, atau kalian bisa tulis langsung nama perusahaannya. Akan langsung saya bahas di video berikutnya mengenai referensi saham mingguan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita terhadap referensi saham minggu ini. Oke, kita sudah berada di Composite Index IDX atau IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa dia baru saja beberapa minggu lalu saya katakan bahwa dia baru saja breakout dari resistance warna oranye yang saya buat. Lalu dia ternyata kepentok di resistance warna putih. Dan hari ini, hari Jumat kemarin, dia baru saja breakout lagi dari resistance oranye yang saya buat ini. Nah, kalau dilihat di sini, dia masih diuji coba lagi. Apakah dia bertahan di atas? Kalau tidak bertahan, dia akan kembali bergerak sideways di daerah bawah sini. Di warna oranye ini masih akan konsolidasi daerah sini. Tapi kalau dia kuat, menjadi support ini dia kuat, maka dia akan konsolidasi di bawah garis warna putih. Jadi dia bakalan bergerak konsolidasi daerah sini aja. Perlu diketahui juga bahwa garis oranye yang atas ini merupakan garis Fibonacci 618 ya. Ini merupakan Fibonacci 618, jadi juga cukup kuat dari IHSG, dari chart IHSG ini. Jadi ini merupakan resist dan support yang kuat. Jadi wajar saja apabila dia tidak kuat di atas kalau dia kembali lagi ke bawah. Jadi untuk kepastiannya untuk hari Senin kita masih belum tahu dari IHSG akan bergerak kemana. Tidak ada yang tahu kecuali Bandar. Dia ini akan bergerak turun atau bergerak naik. Kalau dia memang kuat support ini seperti yang tadi saya katakan bahwa dia bisa saja naik dan bergerak konsolidasi di kotak warna putih. Tapi kalau dia tidak kuat, ini bisa menjadi resistance lagi dan dia akan bergerak kembali di kotak warna merah yang saya buat ini. Jadi dia menjadi resist, itu yang garis orange ini lagi, bukan menjadi support. Oke, sekian dulu dari saya mengenai IHSG. Kita akan langsung masuk ke dalam saham yang pertama yang akan saya bahas mengenai untuk saham referensi mingguan minggu ini. Oke, di sini kita berada di saham chart saham Krakatau Steel atau KRAS. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bentuknya adalah flag atau bendera. Bisa kita lihat di sini bahwa bentuknya itu adalah sebelumnya berbentuk flag, jadi dia bentuknya itu adalah naik gini, terus dia turun, dia naik, dia turun, pokoknya bergerak daerah-daerah sini saja, tapi akhirnya dia dia turun ya ke bawah gini. Jadi dia itu bergerak di dalam chart patternnya ini aja. Inilah yang disebut dengan flag. Jadi bentuknya seperti bendera, yang dimana sebelumnya itu harus berupa bullish seperti ini. Jadi dia bullish terus bergerak turun naik di daerah sini yang melancip seperti ini. Nah, saat di ujung dia ternyata turun ya. Dia breakdown di sini dan di mana saya bisa mendapatkan harga 378 ini? Caranya adalah kalian tarik garis neckline dari sini, garis lurus. Terus kalian pindahkan garis ini ke pertama kali waktu dia break. Dan akan didapatkan di harga Rp378. Jadi akan jadi kalau kalian mau beli ya dari saham KRAS, ini sebetulnya sudah low risk.
Ya, kalau kalian mau beli saham ini sudah low risk, kalian bisa beli di harga ini, di harga 486 bisa kalian beli. Lalu kalian harus ada cut loss ya, harus dipersiapkan cut lossnya itu di sini, di swing low bagian bawah ini yang garis putih kotak, dan kalian bisa TP di sini. Kalian bisa TP di sini di harga Rp544 karena merupakan swing high-nya dia ya di sini. Nah, di sini kenapa saya bilang harus cut loss di bawah sini? Karena sesungguhnya trust ini harus target price adalah di Rp378. Dia harus turun ke sini baru dia harusnya mantul. Karena ini merupakan target price dari KRAS. Dia akan turun ke sini. Jadi kalau kalian beli di garis putih, kalian harus jual di swing low bawah ini, cut loss. Tapi kalau dia naik, kalian harus TP di garis putih harga 546. Karena kalau kalian gak cut loss, maka dia bisa turun terus hingga ke 378. Ini mengenai analisa saya terhadap KRAS. Jadi cukup harus berhati-hati terhadap saham ini. Karena memang dia saat ini sudah membuat base ya di bawah. Tapi dia belum menyentuh dari target price-nya dia. Dia belum menyentuh dari harga Rp378. Nah, jadi ini masih cukup beresiko kalau kalian mau ngambil di atas meskipun low risk. Sebetulnya resiko besar atau kecil itu dipengaruhi oleh kalian sendiri. Kalian itu mau cut loss atau enggak. Kalau kalian nggak mau cut loss, maka resiko ini cukup besar karena kerugian yang didapat itu bisa mencapai 22% hingga dia kembali ke atas. Tapi kalau kalian mau aman, kalian bisa cut loss di 3,3% ini. Lalu kalian bisa TP di 11,93 atau 12%. Jadi ini cukup low risk, tapi tinggi untuk profit ini cukup lumayan di 12%. Jadi ini sekian dulu mengenai KRAS. Kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu saham PPRO. Oke, ini adalah saham PPRO. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dia baru saja ini saya akan hilangkan dulu analisa saya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia baru saja berhasil breakout dari garis warna putih dan dia sekarang sepertinya bergerak kembali balik lagi ke bawah nih karena dia sekarang berada posisi di harga 70. Kalau dia sampai kembali ke garis putih, maka dia akan meneruskan bearish-nya dia. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus dari support warna putih ini, maka dia berpotensi untuk naik ke harga Rp90. Tapi perlu diingat bahwa dia memiliki minor support lagi ya. Seperti contohnya di harga 77. Di harga 77 ini saya akan berikan warna pink. Saya berikan warna pink di sini. Bisa dilihat bahwa harga ini cukup sering ya bergerak daerah sini. Seperti di sini nih ya, saya akan berikan tanda ini dia bergerak daerah sini, dia bergerak di sini. Dia bergerak di sini. Ini jadi ini cukup sering. Harga itu bergerak daerah garis warna pink ini. Jadi kalau kalian yang mau berminat untuk beli PPRO, bisa kalian beli di harga 70 atau 69 untuk menghindari resiko ya. Jadi kalian bisa beli di harga 69 di garis warna kuning ini ya. Saya akan berikan ini lebih tebal. Nah, ini garis warna kuning ini merupakan support yang cukup kuat. Kalau kalian mau beli PPRO, kalian bisa beli di harga 69 ini, kalian cut loss di harga 68. Satu tik, jangan satu tik deh, karena bentar ya. Kalian bisa di sini nih, cut lossnya di sini ya, satu tik Rp68.
kalian cut loss di sini karena sisanya di bagian bawah ini sebetulnya tidak ada support lagi. Ada sih support di harga 67. Jadi kalian kalau mau beli, kalian bisa beli di 69, lalu kalian cut loss di 68, kalian bisa kembali beli di harga 67. Dan TP-nya adalah di harga Rp77. Nah, jadi lumayan tuh 11,6% dan kerugiannya lah 1,4%. Jadi kalau kalian berminat pada saham PPRO, ini cukup menarik karena sudah low risk mendekati dari garis support PPRO ini di harga Rp69. Nah, kalau kita lihat di sini memang dia bentuknya adalah falling wedge ya. Jadi setelah bullish dia turun tapi mengerucut, dan apabila kita tarik neckline dia memiliki target price di 90. Tapi seperti yang tadi saya bilang, dia punya minor resistance di harga 77. Jadi perhatikan setiap resistance yang ada, karena PPRO ini cukup sensitif terhadap saham, terhadap pergerakan harga. Satu tick pun itu sangat sensitif. Karena bisa kita lihat bahwa saham PPRO ini bergeraknya itu cukup lambat ya. Jadi satu tick. Jadi cukup berbahaya di setiap harganya. Karena setiap harganya ini bisa dijadikan sebagai support maupun resistance. Supportnya itu bisa di mana saja, resistance-nya bisa di mana saja, karena harga memang sangat banyak bergerak di daerah situ. Seperti di sini nih. Di harga 70 ini banyak sekali harga bergerak di sini. 69 juga banyak harga bergerak di sini. 71 juga banyak harga bergerak di sini. Jadi mepet-mepet itu support resistance. Harus diperhatikan baik-baik setiap support dan resistance yang dimiliki oleh PPRO. Bagi kalian juga yang masih bingung cara pembuatan PPRO, maksud saya pembuatan support resistance, bisa kalian tonton di video saya mengenai support resistance. Saya tulis linknya di kolom deskripsi mengenai playlist support dan resistance. Oke, sekian dulu dari saya mengenai saham PPRO, saham KRAS, dan IHSG. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini hanya untuk keperluan edukasi, dan setiap analisa yang saya berikan murni dari apa yang biasa saya lakukan dalam menganalisa suatu saham. Saya tidak dibayar oleh siapapun dan oleh apapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.